Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke perkuliahan kita mekanika bahan. Untuk kesepakatan penilaian untuk kehadiran supaya bisa ikut ujian maka minimal 75% dan untuk pembobotan penilaiannya diberi bobot 10%. Tugas UTS dan UAS sama masing-masing 30% sehingga total semuanya adalah 100%. Oke. Nah, mata kuliah kita bernama mekanika bahan gitu ya. Hampir sama seperti mekanika tanah. Ada kata-kata mekanika. Kalau mekanika tanah artinya kita mempelajari tentang perilaku tanah. Kalau mekanika bahan artinya kita juga mempelajari, tapi bedanya adalah kita mempelajari suatu elemen struktur menahan gaya-gaya yang mempelajari tentang kekuatan suatu elemen struktur dalam menahan gaya-gaya yang bekerja padanya. Di mana mekanika bahan itu juga merupakan salah satu ilmu cabang teknik sipil ya, selain mekanika tanah. Bahan itu maksudnya apa? Bahan itu adalah material-material, macam-macam material yang digunakan pada struktur, baik itu baja, beton, atau kayu ya. Itu maksudnya. Karena tiap bahan maka kemampuan dalam menahan gaya-gaya bekerja akan berbeda-beda pula. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari statika atau kalau di TDC itu disebutnya dengan mekanika rekayasa. Kalau saya dulu di Undip yang satu itu dikatakannya mata kuliah ini disebut sebagai statika. Jadi sama aja ya. Di statika Anda sudah belajar ya tentang ilmu gaya, bahwasanya gaya itu memiliki arah. Jadi kalau bikin garis gaya ya, kemarin saya melihat tuh yang di tugas, itu jangan lupa diberi tanda panah ya. Kenapa perlu tanda panah? Karena itu menunjukkan arah gayanya kemana. Mau ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Ya, berarti ingat ya, harus ada panahnya. Jadi jangan cuma garis aja. Misalkan ada beban terpusat. Beban itu kan gaya juga ya. Superposisi gayanya. Artinya gaya itu bisa ditambahkan, bisa juga dikurangkan, ya kan? Kalau misalkan arahnya sama, maka kita superposisikan jadi semakin besar. Kalau arahnya berbeda, maka kita superposisikan, ya saling mengurangi. Gitu. Keseimbangan gaya luar dan gaya dalam. Nah, ini wajib ya. Harus seimbang supaya struktur itu aman gitu ya. Makanya kenapa saat menghitung reaksi yang paling akhir adalah Anda harus checking ya kan, dimana gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi atau beban luar itu sama dengan total gaya reaksi, atau beban luar dikurangi gaya reaksi sama dengan 0, itu artinya seimbang. Distribusi gaya dalam, nah gaya dalam itu kan yang momen, lintang, normal, distribusinya yang Anda gambarkan itu bentuknya yang bermacam-macam, tidak tetap, tergantung dengan bentuk dari penampangnya ya. Artinya tidak ada rumus khusus gitu ya. Ya memang sih kalau yang untuk simetris gitu, kayak kemarin kan banyak yang pakai rumus-rumus, silahkan. Cuma nanti kalau Anda menemukan kasus yang lain, maka Anda harus paham dengan konsep atau filosofinya. Pada dasarnya, gaya dalam pada suatu elemen struktur itu timbul sebagai akibat adanya keseimbangan ya. Berarti gaya dalam itu akan muncul apabila ada keseimbangan antara apa? Gaya luar dan gaya aksi dan gaya reaksi. Gaya aksi itu gaya luar. Ada beban terpusat, beban merata, itu dinamakan dengan gaya aksi. Dengan adanya gaya aksi, maka akan muncul namanya reaksi. Makanya dinamakan dengan aksi reaksi. Gaya reaksi itu yang mana? Yang Anda itu hitung di tumpuan ya. RA, RB. Nah, RA, RB ini harus seimbang dulu. Ya kan? Harus seimbang itu tadi yang di-checking sama dengan 0 itu ya. Karena kalau tidak seimbang, maka gaya dalam tidak akan muncul. Ya. Seperti itu ya, berarti gaya dalam itu akan muncul apabila antara gaya aksi dan reaksi sudah terjadi keseimbangan. Artinya apa? Nilainya sama. Kebayangkan kalau misalkan gak seimbang gedungnya tiba-tiba geser ke kiri, geser ke kanan, naik ke atas, turun ke bawah. Jadi nggak tetap diam.
Karena yang menyebabkan gedung itu akhirnya diam, misalkan pada gedungnya, karena ada keseimbangan itu tadi. Oke, ini contoh soal bagaimana menghitung gaya reaksi dulu ya pada suatu bentang dengan beban terpusat yang vertikal, ada juga yang miring dengan sudut tertentu ya. Ini untuk portal, kalau tadi untuk balok misalkan bentang ya horizontal. Namanya penampang itu kalau ini kita potong, kemudian kita lihat dari samping. Misalkan ini kalau bentuk beton ya udah bentuk beton itu ya persegi aja. Kalau bentuknya misalkan baja, profil baja macam-macam. Misalkan kita masukkan profil C, misal kanal atau IWF atau wave length. Bentuknya mengikuti. Ada di semester ini ya, kalau nggak salah baca. Portal juga sama. Portal juga sama, ada menghitung gaya dalam dan digambarkan. Ini nama distribusi itu seperti ini ya. Nah, akibat ada gaya dalam ini, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada struktur. Intinya struktur itu mengalami yang namanya tegangan. Jadi karena diberi gaya dalam, maka dia akan menegang. Gitu ya. Akibat adanya tegangan ini ada 3 kondisi pada suatu struktur. Yang pertama, strukturnya masih tetap kokoh. Artinya tidak mengalami perubahan sedikit pun, perubahan bentuk. Kan? Jadi tidak terpengaruh ya. Kemudian yang kedua, dia mengalami perubahan bentuk namun tidak hancur. Contoh retak-retak atau geser dikit gitu ya. Itu artinya dia salah satu bentuk kegagalan konstruksi akibat adanya tegangan itu. Yang ketiga, struktur ini benar-benar mengalami kerusakan atau bahkan mengalami kehancuran. Berarti yang ketiga benar-benar ya rusak atau hancur. Contohnya pada gambar berikut, kan? Rumahnya hancur, benar-benar rusak. Karena longsor ini karena gempa. Terus pertanyaannya siapa sih yang menahan gaya dalam ini supaya struktur ini tidak mengalami perubahan bentuk? Contoh kita lihat ini ada orang bawa beban seperti ini. Yang menahan siapa? Apa aja sih yang yang ditempelin ya atau menempel pada bagian mana aja sih barang ini? Oh, di bagian badan kaki perlu ya, karena kaki akan tempat untuk menyalurkan beban juga di kaki ya, kerasa kakinya. Atau kepala, ukuran. Contoh ini juga penampang badannya atau penampang kakinya atau penampang kepala. Jadi yang paling tepat adalah bukan karena ukuran tapi karena penampangnya ya. Ukuran tangan, ukuran bahu atau penampang tangan atau penampang bahu. Tentu adalah penampang gitu ya. Ini ukuran balok atau penampang balok? Jawabannya penampang balok ya. Karena kenapa gitu ya? Kalau bisa dilihat ini kan bentuknya itu bisa bermacam-macam kalau namanya ukuran ya. Tetapi berbagai macam ukuran itu meskipun bermacam-macam, selama dia luas penampangnya sama, maka itulah yang menyebabkan suatu infrastruktur atau struktur itu menahan gaya dalam. Jadi jawabannya adalah ukuran penampang. Bukan masalah luasnya ya, tapi ukurannya. Karena ukuran itu akan mempengaruhi kekuatan. Ya. Meskipun luasnya sama. Pertanyaannya, apakah ukuran elemen struktur itu sama dengan luas penampang? Contoh, jadi kalau penampang itu lebih luas, berarti ukurannya lebih besar gitu ya, maka dia memiliki kemampuan menahan tegangannya pun lebih besar. Artinya makin besar luas penampang, tegangan yang diderita makin kecil gitu ya.
Dan sebaliknya, jika dia semakin luas gitu ya, tadi kan dikatakan tegangan yang diterimanya makin kecil. Jadi kalau sebaliknya dia makin tidak luas, maka tegangan yang diterima makin besar. Artinya apa? Tegangan di sini berbanding terbalik dengan luas penampang. Untuk penampang yang sama, jika badan mengangkat beban lebih besar, maka badan akan makin menderita atau tegangan yang terjadi pada badan makin besar. Jadi, kalau penampangnya sama, tapi bebannya makin besar kan, maka badan itu akan semakin menderita, ya kan? Contoh kalau orang besar sama orang kecil, anak besar anak kecil ya, orang dewasa sama anak kecil. Kalau dia yang anak dewasa ini didorong gitu ya, dengan dorongan yang biasa, mungkin dia tidak merasakan sakit dibandingkan dengan anak yang masih kecil tadi ya, misalkan didorong maka tegangan yang diterima dia merasa lebih sakit kan dibandingkan dengan orang dewasa tadi. Artinya kalau beban dibesarkan maka tegangan juga akan makin besar, sehingga tegangan berbanding lurus dengan beban luar, ya kan? Beban luarnya makin besar ya tegangannya makin besar, ya kan? Kemudian gaya dalam otomatis ya. Berbanding lurus dengan gaya dalam. Maaf ya tadi ini dulu. Karena kan tadi semakin besar gaya luar, maka gaya dalam juga semakin besar. Artinya tegangan berbanding lurus dengan gaya dalam. Tegangan adalah beban dibagi besaran penampang. Beban itu kan gaya yang bekerja tadi ya. Besaran penampang adalah luasan penampang. Sehingga gaya, atau intinya adalah gaya satuannya Newton dibagi besaran penampang. Satuan panjang pangkat 2 atau satuan panjang pangkat persegi ya. Karena gaya dalam ada 3 macam, gaya normal, gaya geser, gaya putar, maka tegangan pun ada 3 macam, tegangan normal, tegangan geser, tegangan lentur atau putar. Momentum bisa dikatakan lentur atau putar. Tegangan normal. Nah, jadi tegangan normal adalah gaya normal bagi besaran penampang, ya kan? Tegangan geser, gaya geser bagi besaran penampang. Tegangan lentur, gaya lentur bagi besaran penampang. Cuma, memang namanya masing-masing tegangan. Cuma karena di belakangnya ada kata satu tegangan normal, geser, lentur, maka notasi tiap tegangan ini memiliki simbol yang berbeda-beda. Kemudian besaran penampangnya pun berbeda. Kenapa? Karena kalau kita lihat gaya normal kan arahnya horizontal. Dia bekerja di bagian mana dari penampang. Geser juga sama. Lentur juga sama. Bekerjanya di bagian mana? Kalau lentur berarti bagian yang berputar itu ya, sekitar badan dari suatu bentang. Kalau tegangan normal, maka rumusnya adalah N dibagi A. N adalah gaya normal. Kalau besaran penampang adalah A itu luasan tampak sampingnya ya. Tekan geser D dibagi aksen, kemudian M dibagi W. Nanti ada ya. Satuannya kilonewton per centimeter per segi. Ingat-ingat ya. Jadi kalau kita lihat, ini orang dari tulang, daging, dari kayu, dari besi. Besaran mana? Lebih kuatan, paling kuat baja. Habis itu kayu, baru tulang dan daging. Artinya dari sini kita bisa menyimpulkan kemampuan elemen satu struktur dalam menahan tegangan itu dipengaruhi pertama ukuran penampangnya, yang kedua adalah material yang digunakan sebagai bahan dari elemen. Tentu ya, makin besar ukuran maka makin kuat. Makin materialnya makin bagus, maka dia semakin kuat dalam menahan tegangan. Contohnya baja tadi yang paling bagus. Sekian untuk kuliah Mekban pertemuan 1. Untuk selanjutnya di grup ya.